selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ingin absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Tujuan kita mempelajari ini yaitu untuk mengetahui apa aja sih adab-adab terhadap guru dan apa aja sih adab-adab terhadap orang tua. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Allah mewajibkan bagi setiap hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita juga harus mempunyai akhlak yang baik juga. Itu sangatlah penting ya anak-anak. Karena apa? Karena orang tua itu yang pertama kali mendidik kita, pertama kali merawat kita, mengajarkan kita, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dan juga orang tua kita juga yang pertama kali mengenalkan kita kepada dunia dari kita kecil hingga kita besar nanti. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, yaitu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah SAW juga mewajibkan bagi umat-umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu sangatlah penting ya anak-anak untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dan juga hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana sih agar kita tahu cara adab terhadap kedua orang tua? Yang pertama, menyayangi dan pertama itu menyayangi dan mencintai orang tua. Kita harus menyayangi dan mencintai kedua orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita itu sangat berjasa kepada kita. Ibu kita selama 9 bulan merawat kita di dalam kandungan, dan kita juga diajarkan bagaimana cara membaca, cara menulis, dan cara berbicara yang baik. Yang kedua itu ada mendoakannya. Tugas kita sebagai anak itu harus mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya anak-anak. Tadi udah ada yang berdoa belum untuk orang tua? Sudah, Bu. Ayo kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, yang ketiga itu ada menaati perintahnya. Nah, ini yang sering masih suka kita tunda-tunda, kayak misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk, misalnya ibu kita menyuruh kita untuk membeli telur ke warung. Nah, tolong dong beliin ibu telur di warung gitu. Pasti kan banyak tuh yang ada alasan nanti dulu bu, ntar dulu bu, nanggung bu gitu kan. Nah, kita tuh harus langsung segera melaksanakannya anak-anak, karena menuruti perintah kedua orang tua itu adalah perbuatan yang mulia. 4 itu ada bertutur kata yang lembut. Penutupan kayak gini. Kadang kita kepada kedua orang tua itu harus bertutur kata yang lembut, yaitu harus berkata yang baik dan tidak boleh berkata yang kasar, apalagi sampai mencaci maki kedua orang tua, karena Allah itu sangat melaknat bagi hambanya yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang kelima itu lemah lembut. Lemah lembut di sini yaitu tidak kasar kepada kedua orang tua. Kita harus bersikap baik kepada kedua orang tua.
lemah lembut. Nah, itu dia penjelasan dari adab terhadap orang tua. Ibu ingin kalian mengamalkannya di rumah, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang kedua itu ibu akan menjelaskan tentang adab terhadap guru. Guru itu merupakan orang tua kedua kita setelah orang tua yang ada di rumah. Nah, guru juga yang telah mengajarkan kita, mendidik kita juga. Nah, sosok guru itu tidak akan lepas dari kita juga. Kita selaku murid juga harus tahu sikap yang baik kepada guru. Nah, adab terhadap guru yang pertama adalah menghormati dan menghormati guru. Ini wajib untuk setiap siswa ya nak, karena ketika kita menghargai dan menghormati guru kita, insya Allah kedepannya kehidupan kita akan lancar dan sukses dunia maupun akhirat. Nah, yang kedua, tidak mencari kesalahan guru. Kita selaku murid, kita nggak boleh tuh mencari-cari kesalahan guru ataupun kejelekan guru. Jika guru itu berbuat yang tidak benar, maka kita tidak boleh mengikutinya. Yang ketiga, menaati. Nah, ini juga menaati dalam hal jika guru kita berlaku baik, maka kita boleh mencontohnya. Tapi jika guru kita tidak berbuat baik atau berbuat maksiat, maka kita wajib tuh menjauhkannya. Nah, yang keempat, mendoakannya. Sama halnya adab terhadap kedua orang tua. Karena guru telah memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga mengajarkan kita, mendidik kita dengan sabar, maka sudah sewajibnya kita mendoakan guru kita. Yang kelima itu beretika dan beradab. Nah, misalkan di depan kita ada seorang guru kita, nah kita tuh wajib memberi salam, menyapanya, terus kayak apa sih, membungkuk gitu, assalamualaikum pak, bungkuk gitu ya kan. Dan misalkan kita lagi duduk, terus guru kita lewat, kita juga harus menyapanya. Pokoknya kita harus memberi salam lah kepada guru kita. Nah, itu dia adab terhadap guru. Nah, kita kan udah belajar adab terhadap guru dan adab terhadap orang tua. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Udah ya, yaudah kalau begitu ibu yang bertanya ya. Apa manfaat dari kita beradab terhadap orang tua dan beradab terhadap guru? Ada yang tahu nggak? Apa? Jawabannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar. Nah, manfaat dari kita beradab terhadap orang tua dan beradab terhadap guru itu yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Dan yang ketiga itu didekatkan kepada Allah. Nah, ini ya manfaat dari kita beradab terhadap guru dan beradab terhadap orang tua. Nah, kesimpulan materi hari ini adab terhadap orang tua yaitu kita harus menyayangi orang tua, harus mencintai orang tua, harus berbuat bakti kepada orang tua, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Nah, adab dari guru itu kita harus menghargai dan menghormati guru. Kita juga harus mendoakannya, kita juga harus beretika dan beradab yang baik. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.